Bapak Ibu pernah nggak sih ngalamin yang namanya itu apa, masalah, musibah gitu? Pernah kan? Pernah, kayaknya hidup tuh mumet banget. Gini-gini aja capek rasanya gitu. Tapi kalau punya masalah, kira-kira kita lebih sering curhatnya sama manusia apa sama Allah, Bu? Iya dong, sama teman, sama bapak, sama suami. Iya. Pasti tuh apa ya, kalau sama manusia tuh rasanya ya udah curhat, nggak nggak ada respon, cuma disemangatin, habis itu flat lagi hidupnya. Tapi kalau misalnya kita curhat sama Allah, kepada Sang Maha Pemberi Solusi, sumber dari semua masalah, Allah itu kalau misalnya kita curhatin, dia tuh malah senang. Kok bisa gitu? Nah, bukankah dalam surat Az-Zariyat ayat 53 Allah pernah berfirman, nih ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Yang artinya, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya. Nah, gini, kita tuh kalau punya masalah, pasti itu Allah tuh lagi nguji kita. Allah itu nguji kita kalau kita lagi punya dosa banyak banget. Nah, itu kan dibilang tuh, yang melampaui batas, berarti kan dosa udah banyak banget tuh. Jadi, kalau punya masalah kayak sekecil apapun, sebesar apapun, sempetin aja curhat sama Allah. Ya Allah, aku ini capek banget gitu loh. Dari kemarin mumet aja, kerjaan banyak terus, gak ada istirahat rasanya. Dunia nih kayaknya sumpek banget. Aku tuh capek buat hidup kayak gini ya Allah. Nah, Allah itu gak kayak manusia. Responnya itu, entah tahu-tahu masalahnya jadi clear, kitanya jadi plong rasanya, kita lebih tenang. Emang kita nggak ngerasain secara secara logika, tapi itu akan mengalir sendiri. Karena kalau misalnya ini Allah nggak ngasih tahu, ini udah gue tolongin loh. Nah, Allah itu memberi sesuatu atau memberi nikmat hambanya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Nih, kita habis sedekah nih, misal ya, kita habis sedekah nih. Kan Allah menjanjikan kalau misalnya kita berbuat baik, spontan itu langsung dibalas gitu loh. So kalau kita minta atau kita berdoa tuh, Allah pasti ngabulin gitu. Nah, Allah itu kalau kita udah berdoa, kita udah minta, jangan berharap langsung direspon kayak orang, kayak kita minta sama manusia gitu. Kalau ada kiai saya itu, Kiai Zuhri tuh bilangnya begini, ini mohon maaf ya, saya pakai bahasa daerah. Bejeng ruah, enga orang curai. Yang artinya, doa itu seperti orang BAB. Kok bisa kayak gitu? Nah, kita ini kalau BAB itu, udah kan nih di kamar mandi kita keluarin semuanya, justru kita udah dibersihin, nggak diperhatiin lagi kan, ditinggal gitu aja. Kalau berdoa itu, kita udah sampaikan semuanya sama Allah, ya udah, let it flow, kita lepas. Biarkan Allah mengatur dengan skenario-nya yang luar biasa banget. Yang kita tuh nggak bakal tahu dibalasnya tuh lewat apa, kayak gimana caranya. Pokoknya surprise deh. Kita itu kalau misal nih, kayak kita nih mau ulang tahun nih, tau-tau dikerjain sama temen, dicoplokin, disiram, kesel kan? Tapi habis itu dikasih hadiah, seneng dong. Nah, kalau misalnya kita diuji Allah, kita tuh pakai ilmu yakin. Kita tuh yakin nih, habis diuji nih pasti dikasih hadiah dong. Nah, jadi nggak apa uji aja terus kalau misalnya dikasih hadiah mah. Itu ilmu tuh seneng gitu loh. Kalau misalnya kita dalam fase ujian yang begitu berat, yang begitu sumpek rasanya tuh, kayak masalah ekonomi nggak kelar-kelar, kayak kerjaan nih sumpek banget rasanya. Bukankah Allah nggak pernah mengingkari janjinya kepada hambanya? Apakah Allah pernah mengecewakan hambanya? Innaka la'ala tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Tapi kan kita udah berdoa, tapi kita nggak dikabulin.
kita udah berbuat baik apa aja. Berarti nggak yakin. Yakin. Kalau yakin nggak bakal diomongin. Gitu. Habis itu, dan Allah itu zatnya itu udah maha baik, habis itu tulus. Kayak gimana tuh? Ini kita di zaman sekarang nih ya, bukankah kita harus lebih bersyukur daripada zaman-zaman yang lain? Coba kita bandingin zaman Nabi Muhammad sama zamannya Nabi Musa. Dulu umat Nabi Musa itu ujiannya tuh lebih berat daripada zamannya Nabi Muhammad. Kok bisa? Dulu itu hadapannya itu langsung sama Raja laknatullah Fir'aun. Tapi ini ya, saya ada cerita sedikit nih. Allah itu memberikan skenario yang luar biasa kepada Nabi Musa. Kayak ibunya Nabi Musa itu pada zaman dahulu kan tidak boleh melahirkan bayi laki-laki ya. Nah, di sana itu ibunya Nabi Musa tuh melahirkan seorang bayi yang namanya yang laki-laki, yaitu bernama Musa. Panik dong. Akhirnya, nih skenarionya nih cakep banget nih. Pada saat tidur, ibunya Nabi Musa itu bermimpi bahwa anaknya itu disuruh dihanyutkan di Sungai Nil. Gak masuk logika dong. Ngapain anaknya dihanyutin di Sungai Nil, tak tenggelam, bermakan buaya, apa gak kepikiran anak orang gitu kan. Tapi ya, samina wa ta'na, ibunya Nabi Musa tuh taat. Jadi, begitu dia bermimpi, dia langsung melakukan. Dia taruh Nabi Musa di satu keranjang dan dihanyutkan di Sungai Nil. Qadarullah bertemu dengan istrinya Nabi Fir'aun, Asia. Begitu bertemu, Asia ini kagum sama Nabi Musa, sama anak kecil ini. Apalagi dia belum punya anak, belum diberi momongan. Langsung lah tuh diadopsi. Kalau bahasa kita namanya adopsi. Langsung dianggap sebagai anak. Tapi karena Asia ini bukan ibu kandungnya dari Nabi Musa, dia itu tidak bisa menyusui. Akhirnya dibuatlah sayembara. Sayembara yang dimana siapa yang bisa menyusui anak tersebut bisa tinggal di kerajaan. Akhirnya berita itu tersebar terus sampai terdengar di kupingnya ibu Nabi Musa. Terdengarlah, akhirnya ibunya pun ikut. Alhamdulillah ketemu dong sang anak sama sang ibu. Akhirnya keluarganya, ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya itu bisa tinggal satu keluarga di kerajaannya Fir'aun. Coba kalau misalnya ibunya Nabi Musa bingung, kayak mimpi apaan sih ya? Pasti kayak dia tuh pontang-panting di zaman itu, dicari, diburu. Tapi kalau misalnya ikut skenario Allah, bukannya indah kan? Indah banget. Bisa tinggal di kerajaan, bisa langsung bertemu sama anaknya. Terus skenario Allah. Yang alhamdulillah zaman sekarang itu kita harus lebih bersyukur. Kita adalah hamba dari Allah yang maha baik dan juga umat dari Nabi yang baik. Maksudnya kak, kayak gimana tuh? Apa ayatnya? Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang menyeru kepada yang ma'ruf dan menjauh dan melarang dari yang mungkar. Enak dong. Kita ini umat Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga, bro. Udah dijamin, udah kayak amal ibadahnya tuh udah tenang. Gak pakai kayak dulu tuh sembunyi-sembunyi. Sekarang belajar Islam udah gampang. Ada gadget, majelis banyak. Tapi karena emang sifatnya manusia ya, pemalas, pelupa, dan pendosa, jadi gak heran kalau misalnya kita masih bertemu dengan orang-orang seperti itu. Itu tugas kita kalau misalnya sesama umat muslim, sesama pemuda, hendaklah seseorang itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah sekarang Islam itu udah semakin pesat, apalagi kita tinggal di negara yang mayoritasnya Islam. Hanya enak
enak banget kan, seneng gitu loh. Jadi kita hidup di sini tuh santai, gak kayak zaman Nabi yang perang, dikit apa perang, habis itu ribut dengan suku lain. Terus apa yang harus kita lakukan di zaman sekarang? Tugasnya umat muslim itu sebenarnya simpel. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tugas kita di dunia hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhir hidup kita hanyalah surga ya Allah Subhanahu wa taala. Simple, singkat, jelas, padat. Jadi sebagai seorang muslim, syukuri, nikmati, dan jalani. Lain syakartum la'ati dan aku walain kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah maka akan bertambah nikmatnya. Tapi jika kamu enggan bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa yang mau disyukuri kalau hidupnya gini-gini terus? Syukurin aja apa yang kita dapat hari ini. Alhamdulillah nih bisa berbuka puasa pakai apa nih, misalnya pakai kolak. Alhamdulillah nih hari ini bisa beli baju lebaran baru. Syukuri aja nikmat sekecil apapun, apa yang besar. Karena Allah tidak akan ingkar bersama orang-orang yang bersyukur. Allah tidak akan ingkar terhadap hamba-hambanya bertakwa. Fa inna kala ala tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Udah lama nih kayaknya nih, jadi jangan lama-lama. Ini udah pada ngantuk-ngantuk namanya. Iya. Jadi semoga kita semua termasuk dalam 7 golongan hamba yang dijamin Allah dalam masuk surga. Dan juga semoga para brother, sister fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik dan kakak-kakak sekalian bisa terus diberi keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Akhiran unzur maqalah wa la tanzur maqalah. Akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.